pemirsa Hidup Sehat, ini memang sudah tidak asing lagi yang namanya baby walker itu. Apalagi memang anak yang lagi baru mulai berjalan, itu pengennya rasanya cepet-cepet gitu loh bisa jalan. Tapi ya kan? konon katanya tuh juga bisa bikin cepet si anak itu jalan gitu kan. Nah benar banget sih, cuman ini mungkin masyarakat harus tahu lebih dalam lagi. Oleh karena itu sekarang kita udah kedatangan narasumber yaitu Dr. Faisal Miraj, spesialis ortopedi dan traumatologi. Oke, apa kabar dok? Nah ini dok, ini banyak banget nih dok anggapan masyarakat. Katanya baby walker itu dapat menyebabkan kaki bayi lambat laun akan membentuk huruf O atau X gitu dok. Fakta atau mitos dok? Ya sebenarnya bisa dikatakan mitos, tapi bisa juga fakta. Ya karena memang pada dasarnya kenapa tuh, dok? Penggunaan baby walker kan biasanya memang digunakan untuk anak-anak dari usia sekitar 6 bulan sampai 18 bulan. Nah itu memang sebenarnya bukan waktunya yang tepat untuk anak itu berjalan. Nah secara umum anak yang di bawah 2 tahun memang masih terlihat bowing atau melengkung seperti O. Nah apabila dia diletakkan di walker itu O-nya biasanya akan bertambah, akan menjadi-jadi gitu ya, karena dengan berat badannya, dengan kelenturan otot-otot di sekitar lututnya yang masih lentur, sehingga akhirnya tampak menjadi O. Dan memang apabila keterusan, itu bisa saja menjadi kaki O, karena memang salah satu penyebab dari kaki O yang penyakit, tanda kutip, itu adalah early walking ya, karena terlalu cepat berdiri. Seperti halnya dalam baby walker ini, anak seakan-akan dipaksa gitu, atau sudah harus bisa berdiri, padahal belum waktunya. Nah, itu bisa saja. Oke, nah ini untuk pemirsa yang ada di rumah mungkin penasaran ya, anaknya masih pakai baby walker, aman atau enggak sih, atau misalnya sudah terbiasa. Nah kalian bisa langsung aja menghubungi nomor telepon yang ada di layar kaca ini, bisa langsung konsultasi sama Dr. Faisal. Nah selanjutnya nih dok, ini fakta atau mitos dok? Katanya penggunaan baby walker dapat menyebabkan anak jadi terlambat berjalan. Fakta atau mitos? Ya, itu fakta. Fakta. Kenapa tuh dok? Seperti apa tuh dok? Ya, benar. Jadi ini udah ada beberapa penelitian sebenarnya di luar negeri ya. Literaturnya cukup banyak, jurnal-jurnal banyak. Jadi beberapa sampel ternyata yang tidak menggunakan baby walker dia lebih cepat. Kenapa terjadi seperti itu? Memang sebenarnya proses berjalan itu yang dilakukan dengan baby walker itu tidak alami ya. Artinya tidak alami itu maksudnya dia memang seperti tadi saya katakan, dia belum waktunya berjalan, tapi udah waktunya sudah dipaksa, seakan-akan tanda kutip dipaksa ya. Nah, sehingga dia melewati atau skip beberapa fase dari milestone yang harusnya dia sudah bisa sebelum berjalan, seperti merangkak duduk, gitu, merangkak, kemudian yang selanjutnya dia bisa bergantungan atau mencari pegangan untuk berdiri. Nah, gerakan-gerakan tadi itu membuat otot-otot yang suportif untuk berdiri itu udah siap gitu, termasuk juga tulang dan sendinya, tulang belakang terutama. Nah, pada baby walker, anak tiba-tiba dia harus duduk, jadi dia benar-benar bertumpu langsung pada kakinya, sehingga support dari tulang belakang dan otot-otot sekitar panggul dan pahanya kurang. Jadi dia berjalan seakan-akan dia bisa berjalan, Nah, kemudian dia juga tidak bisa melihat kakinya, sehingga dia punya rangsangan untuk berkomunikasi dengan otaknya, bagaimana keadaan lingkungannya itu kurang, sehingga kalau anak seperti itu kalau dilepas baby walkernya biasanya kurang bisa. Nah itulah sehingga akhirnya dia harus mengulang lagi fase-fase yang dia lewati itu. Sayang sekali ya dok ya, padahal bisa dengan sendirinya. Nah dok, ini kemudian banyak pertanyaan juga nih, maksudnya ada nggak sih pengaruh atau efek sampingnya pada tulang kaki bayi atau pertumbuhan pada kakinya, dan efek sampingnya dari bayi yang belum waktunya untuk menggunakan baby walker, dan sebenarnya berapa usia yang bagus untuk penggunaan baby walker itu sebenarnya? Jangan jawab dulu dok, sebentar dok. Dokter udah tarik nafas, tapi akhirnya nanti dulu ya. Dan ada juga tarik nafas dulu, jangan dibuang nafasnya, tetap bersama kami di sini. Jangan, nafas yang baik, tetap bersama kami di Hidup Sehat. Terima kasih Anda masih bersama kami di Hidup Sehat. Dan kali ini tadi kita masih ngobrolin seputar baby walker ya. Dan bagi pemirsa juga yang ingin bertanya-tanya, konsultasi langsung dengan dokter kita, Dr. Faisal, mengenai efek samping menggunakan baby walker, silakan menghubungi nomor di layar kaca Anda kalau Anda terbuat dari kaca. Nah, ini masih ada pertanyaan yang belum dijawab oleh dokter tadi ya dok ya. Nah dok, ini efek sampingnya dok, menggunakan baby walker ini
tadi kan ada gangguan tulang. Itu selain itu apa lagi dok? Yang paling signifikan gitu dok, yang sering terjadi? Yang paling sering sebenarnya mengenai keamanannya ya. Keamanannya? Itu yang paling, jadi kebanyakan orang tua menaruh anaknya itu memang belum waktunya berjalan, tapi dia sangat excited itu. Ya, betul. Karena dia tiba-tiba bisa kemana-mana around the room ya. Nah itu berbahaya sekali kadang-kadang. Kalau misalnya kamarnya itu ada di atas, kemudian ada stairs, ada tangga, dia bisa jatuh. Kemudian mungkin dia bisa ke arah benda-benda tajam atau juga yang misalnya ada kompor atau api. Jadi makanya di sebagian negara itu sudah dilarang ya. American Academy Pediatric itu sudah bilang bahwa baby walker ini tidak banyak gunanya. Kemudian di Kanada dilarang dia seperti itu. Jadi memang selain tadi bisa mempengaruhi perkembangan dalam berjalan, dia juga nomor satu adalah safety. Jadi kalau terpaksa harus menggunakan baby walker misalnya untuk babysitting anaknya sehingga kita bisa kerja sedikit, tapi jangan lama-lama dan tetap harus diawasi, jangan jauh-jauh. Nah, bolehnya di umur berapa tuh dok? Nah, pakai baby walker? memang yang penting karena dia dipakai untuk duduk, paling tidak dia harus sudah duduk. Sudah duduk itu sebenarnya yang paling kebanyakan antara 6 sampai 8 bulan tuh anak-anak udah duduk dengan stabil ya, dengan tulang punggung dan otot-otot punggungnya juga udah stabil. Nah, dan juga tidak melebihi apabila dia sudah bisa jalan sendiri. Untuk apa lagi? Jadi antara umur segitu sebenarnya. Nah, kebanyakan tapi banyak orang-orang tua itu menaruh anak itu lebih cepat dari itu. Nah, biar lebih sabar lagi ya pemirsa ya. Bener banget. Nah dok, ini ada pertanyaan juga dari masyarakat. Katanya nih dok, ini kan memang tadi dokter sempat bilang itu tidak baik untuk tulang. Nah ini kalau misalnya menggunakan baby walker ini, apakah menghambat pertumbuhan dari tulang belakangnya si bayi itu dok? Oh iya, jadi seperti saya bilang, jadi memang problemnya adalah baby walker itu seakan-akan tadi tanda kutip anak itu dipaksa untuk berjalan, padahal dia harus melewati milestone tadi. Nah, milestone atau tahapan-tahapan seperti mulai dia mengangkat kepala umur 3 bulan itu sebenarnya adalah rangsangan pembentukan atau perkembangan dari tulang belakang itu. Kemudian dia mulai mengangkat badannya dengan menopang tangan, kemudian dia crawling. Itu sebenarnya adalah proses-proses bagaimana tulang belakang itu menjadi lebih berkembang. Yang awalnya misal anak-anak itu lahir biasanya tulang belakangnya belum punya curve atau kita bilang lengkungan. Nah itu dengan adanya milestone tadi itu sebenarnya adalah membentuk curve-curve tadi, di mana berarti otot-otot sekitar tulang belakang itu juga menjadi sudah kuat atau bisa stabil. Betul. Baik dok, nih ini ada pertanyaan dari Ibu Nur Papua. Nah ini katanya bagaimana mengetahui kalau si anak ini mengalami gangguan pada kaki dok? Oh gitu. Iya. Jadi bisa kaki apa dulu jalannya? Oke, jadi gangguan pada kaki biasanya baru notice orang tua itu kadang-kadang agak terlambat, tapi ada juga yang cepat. Apabila gangguan kakinya jelas, misalnya bawaan lahir, seperti kita katakan pada kasus-kasus kaki pengkor, itu kan jelas kelihatan kan? Kemudian pada saat anak mulai menapak, kadang-kadang anak ibu mulai memperhatikan adanya mungkin flat feet di situ atau kaki datar. Kemudian bowing tadi udah ditanya, kaki O, itu juga. Nah, cuma pada anak-anak itu seperti saya bilang karena pengaruh laxity atau kelenturan urat-urat, kemudian juga karena pengaruh posisi dalam rahim, itu masih dibawa sampai setelah dia lahir. Contohnya seperti kaki O, itu normal sampai anak-anak kira-kira umur 2 tahun. Di mana urat-urat atau ligamen di sekitar lututnya menjadi lebih kencang, dia akhirnya menjadi lebih lurus. Gitu. Baik dok. Berarti memang setelah 2 tahun ya dok ya, gampang untuk dideteksinya. Nah dok, ini mungkin terakhir pesan-pesan untuk para orang tua di rumah yang lagi menonton, yang masih anaknya ini menggunakan si baby walker itu. Apa nih dok tips-tipsnya? Ya, nomor 1 seperti saya bilang, selain masalah perkembangan yang bisa terlambat, jadi memang sebenarnya kita tidak perlu memaksakan seorang anak itu, karena seorang anak tuh punya milestone masing-masing ya, artinya nggak sama, ada anak yang bisa 10 bulan berjalan, ada juga yang 1 tahun tidak. Jadi yang paling penting sebenarnya
when anak itu ready, dia pasti berjalan gitu. Nah, cuma memang kondisi-kondisi mungkin kita terpaksa menaruhnya di baby walker seperti tadi, mungkin kita nggak ada pembantu atau apa, kita kerja supaya, tapi harus tetap diawasi. Tetap diawasi. Ya? Dan jangan sampai kelamaan. Ya, Betul. dia disarankan kalau dari Australia dia buat rekomendasi itu tidak lebih dari 15 menit untuk di dalam walker. Betul. Dan harus dia ditaruh di lingkungannya yang aman, tidak ada barang-barang yang berbahaya deh untuk dia. Oke, Baik, Dok. dokter, Terima terima kasih banyak, Dok. Iya, betul sekali. Dan jadi ternyata pemirsa ini kalau bisa ya, untuk kita ketahui bahwa ternyata penggunaan baby walker itu bukan membuat si anak itu jadi cepat bisa berjalan, malah memperlambat ya, menghambat dia untuk bisa berjalan, apalagi dia akhirnya skip yang namanya adanya proses milestone dari si anak itu, misalnya Betul. merangkak gitu, malah nggak tidak mendapatkan pengalaman merangkak tersebut. Terima kasih banyak dokter Terima atas kasih, informasinya. Nah, ini nggak terasa nih sudah 60 menit kami menemani pemirsa di rumah dan sudah waktunya kami pamit undur diri. Jangan lupa saksikan terus Hidup Sehat sekarang ini mulai jam 2 ya sampai dengan jam 3 siang hanya di TV One. Iya, betul sekalian. Kalau Anda ingin menyaksikan juga nih tentang episode kali ini bisa lihat di TV One Connect dan juga viva.co.id. Saya Indra Bekti. Saya Dr. Sheila Salsabila, Indonesia Hidup Hidup Sehat.